Nah, seperti yang sudah saya ulas tadi bahwa saya akan menerangkan tentang contoh soal baris dan deret, baik itu aritmatika ataupun geometri. Jadi di sini ada beberapa contoh soal, semoga nanti bisa dipahami, dan ini kalau memang belum paham bisa diulang-ulangi lagi nanti supaya semakin paham. Kita lihat contoh soal pertama itu tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, contoh soalnya, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmetika 2, 6, 10, dan 14. Nah, di sini yang perlu kamu ingat, kalau dalam barisan aritmetika itu ada kategori A dan juga ada kategori B. A sebagai suku pertama dan B sebagai beda. Ya, bedanya itu 6 minus 2. 6 itu suku kedua, 2 itu suku pertama. Maka nanti bedanya 4. Sedangkan A ini adalah suku pertama. N-nya adalah 20, suku ke-20. Maka N-nya sama dengan 20. Yang perlu kamu ingat adalah rumus suku ke N, itu sama dengan UN, sama dengan A ditambah N minus 1 dikalikan beda. Suku ke-20 adalah U20, karena tadi N-nya kan 20 ya, maka N-nya ini diganti menjadi 20. Sama dengan 2, 2 itu nilai A, 20 minus 1 adalah 20 dikurangi 1, kalikan 4, 4 itu adalah beda. Maka nanti akan diperoleh U20 sama dengan 2 ditambah 76. Hasilnya adalah 78 untuk suku ke-20 dari barisan aritmatika 2, 6, 10, dan 14. Kita lanjutkan. Nah, ini berhubungannya adalah dengan jumlah. Jumlah itu berhubungan dengan deret aritmatika ya. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah jadi jumlah 15 suku pertama nanti dijumlahkan. Diketahui U3-nya 24 ini ya. Suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Yang ditanyakan adalah jumlah 15 suku pertama. Rumusnya ini diingat, ini adalah rumus ya, ini adalah rumus jumlah. Rumus jumlahnya adalah Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah ya, Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 kali beda UN-nya. Nah, kita sebelum mencari jumlah, maka kita harus mencari A dan B. Jadi ini belum diketahui A dan B, hanya diketahui suku ketiga dan suku keenam. Maka kita membutuhkan A dan B. Kita cari, kita masukkan dengan rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N minus 1 kali beda. Ini U2 sama dengan A ditambah 3 minus 1 kali beda. Maka nanti U3-nya diganti 24. Ya. A-nya kan belum ada, B-nya juga belum ada. Nah, ini 3 dari mana? Karena adalah suku ketiga. Maka ini 3-nya diletakkan di sini. Kemudian dimasukkan, tadi setelah dihitung akan ketemu A ditambah 2B sama dengan 24, kita anggap bersamaan 1. Cara yang sama untuk U6 adalah seperti ini. Dengan menggunakan cara yang sama, maka nanti akan diperoleh A ditambah 5B sama dengan 36 merupakan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 akan dicari nilai A dan B-nya untuk bisa menentukan jumlah 15 suku pertama. Nah, kita lanjut ya setelah ini. Jadi nanti kita akan menggunakan eliminasi substitusi. Kita lihat, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh ini, dikurangi, maka akan dihasilkan minus 3B sama dengan minus 12. Maka B-nya sama dengan 4. Nilai B sama dengan 4 itu disubstitusi ke persamaan A ditambah 2B sama dengan 24. Ini ya. Kita masukkan saja, masukkan biasa, substitusi ya. A ditambah 2 kali 4 sama dengan 24 dan seterusnya. Maka nanti diperoleh A sama dengan
Nah, nilai A sama dengan 16 dan B sama dengan 16 ini nanti akan disubstitusikan ke rumus Sn sama dengan N ditambah N per 2, 2A ditambah N minus 1 kali beda. Ini ya, jumlah suku ke-15-nya adalah N sama dengan 15 dan A sama dengan 16, B sama dengan 4. S15 sama dengan 15 per 2 sama dengan 2 kali 16. Ini ya, 15 min 1. Ya, S15, maka di sini akan N-nya 15, 4-nya tadi adalah beda. S15 sama dengan 15, 16 ditambah 14 kali 4. S15 sama dengan ini ya. Maka akan diperoleh S15 sama dengan 1080. Jadi jumlah suku ke-15, jumlah suku ke-15, jumlah ya, dari barisan aritmetika tersebut adalah 1080. Oke, untuk soal selanjutnya adalah tentang barisan dan deret geometri. Ini langsung ya. Diketahui deret geometri ya, selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Tentukan banyak potongan kertas pada potongan kelima dan B jumlah keseluruhan potongan kertas telah dipotong sampai 6 kali. Kita tahu diketahuinya satu lembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap potong dipotong lagi menjadi 2. Maka berapa banyak kertas setelah potongan kelima? Perlu diingat rumusnya ini ya, UN sama dengan AR pangkat N minus 1. Ini yang perlu diingat. Dan rasio sama dengan U2 per U1. Bentuk barisan geometrinya, jadi bentuk dari soal ini, maka bisa dibuat bentuk barisan geometri seperti ini, 2, 4, 8, dan seterusnya. Dengan A sama dengan 2, rasio sama dengan, ini harusnya 4 ya, 4 per 1, 2 sama dengan 2, 4 per 2 sama dengan 2. UN sama dengan AR pangkat N minus 1, maka banyak potongan kertas kelima adalah, kita masukkan rumusnya, 2 itu adalah A-nya, kemudian R-nya itu juga 2, ini tadi salah ya, harusnya 4 per 2. Pangkatnya 5 kurangi 1 pangkat 4. U5-nya sama dengan 32. Jadi banyaknya kertas pada potongan kelima adalah 32 buah. Masih tentang. Nah, sekarang B. Keseluruhan jumlah potongan kertas telah dipotong 6 kali. Yang perlu diingat nih rumusnya. Nah, dilihat ada syaratnya. Menggunakan yang atas atau yang bawah itu ada syaratnya yang harus kamu penuhi. Bentuk deret geometrinya akan seperti ini kurang lebih ya. A sama dengan 2, R sama dengan 2 karena R lebih besar dari 1, maka akan menggunakan rumus yang Sn sama dengan A, R pangkat N minus 1 per R minus 1 dengan R lebih besar dari 1. Maka nanti diperoleh tinggal disubstitusi biasa ya, A-nya 2, R-nya 2, minus 1. Ini bukan 6 minus 1, tapi 2 pangkat 6-nya dikurangi 1. Rasionya 2 minus 1. Maka S6-nya nanti akan diperoleh jumlahnya adalah 126. Itu adalah jumlah potongannya. Potongan kertas telah dipotong sebanyak 6 kali. Jadi jumlah potongan kertas setelah 6 kali adalah 128 buah. Selanjutnya, diketahui barisan geometri suku kedua dan suku kelima berturut-turut adalah min 3 dan 81. Yang ditanyakan adalah suku keempat barisan geometri tersebut. Oke. Diketahui suku keduanya 3 dan suku kelimanya adalah 81. Maka yang ditanyakan U4. Karena yang ditanyakan U4 menggunakan rumus AR pangkat N-1, karena baru diketahui sukunya, berarti kamu harus menentukan A dan R. Yang perlu diingat rumus ini, UN sama dengan AR pangkat N-1, R sama dengan U2 per U1. Itu rumusnya. Nah, kita lihat, maka akan dibuat seperti ini.
Itu ya. U5, jadi yang banyak di atas ya, yang barisnya ke berapa itu yang berada di atas atau sebagai pembagi. Yang atas ya, ini. Berarti R pangkat 5 min 1 per R pangkat 2 minus 1. Maka ini 81 per minus 3, hasilnya adalah nanti minus 27. Maka dari sini bisa dicari menjadi R pangkat minus 3. U4 itu adalah rumusnya AR pangkat 3. Dari mana 3? Itu karena 4 dikurangi 1. Itu ya. Menentukan A, R sama dengan minus 3, substitusi ke U2. Maka akan diperoleh nilai R-nya sama dengan minus 3 dan A-nya sama dengan 1. Ini ya hasilnya. U4 adalah minus 27. Atau kamu boleh menggunakan cara yang ini ya. Jadi langsung U4 per U2. Ini boleh pakai ini. Silakan. Jadi kamu boleh menggunakan cara yang mana. Oke, terakhir adalah derajat geometri tak hingga. Yang pertama jangan lupa rumusnya. Harus selalu ingat S tak hingga sama dengan A per 1 minus R. Paling gampang, itulah jumlah derajat tak hingga berikut. 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah seperdelapan, dan seterusnya. Langsung A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah, S tak hingganya sama dengan A per 1 minus R. Oke, hasilnya adalah 2. Jadi, jumlah derajat tak hingga tersebut adalah 2. Oke, ini yang bisa saya jelaskan. Semoga membantu. Bisa kamu ulang-ulangi. Jika kesulitan, silahkan bertanya dengan saya. Oke, pelajaran kali ini semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa berdoa sesudah belajar supaya kamu ditunjukkan semangat untuk bisa menyelesaikan semua tugas sampai sebelum penilaian akhir semester 1 yang sedianya akan segera dilaksanakan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.